saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Kematian Timothy Anugrah Saputra yang diduga melompat dari salah satu gedung di Universitas Udayana Bali memunculkan spekulasi perundungan yang diduga dialaminya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Dugaan perundungan di perguruan tinggi tersebut mengemuka setelah seorang mahasiswa, Timothy Anugrah Saputra, ditemukan terkapar di halaman gedung FISIP setelah melompat dari lantai 4 gedung fakultas itu pada Rabu 15 Oktober. Timothy dinyatakan meninggal setelah setempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kondisi Timothy saat itu tersebar di grup WhatsApp sebagian mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Alih-alih bersimpati dan berempati, para mahasiswa di grup tersebut malah mengolok-olok. Obrolan dirempati di grup pesan mahasiswa universitas tersebut viral di sosial media dan menuai amarah warganet. Universitas Udayana kemudian mengeluarkan pernyataan pada Jumat 17 Oktober. Dalam pernyataan itu, disebut isi percakapan terjadi setelah mendiang meninggal dunia, sehingga percakapan tertulis yang beredar tidak berkaitan atau menjadi penyebab Timothy menjatuhkan diri. Peristiwa bermula pada 15 Oktober, sekitar pukul 8:30 WIB, Timothy yang memakai kemeja putih naik ke lantai 4 dengan membawa ransel. Sejumlah saksi di lokasi menyebut Timothy terlihat panik. Para saksi juga mengatakan bahwa Timothy sempat melepas sepatu, mendekati dinding, dan melompat. Ia lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah dan Pasar dan dinyatakan meninggal dunia setelah kesadarannya terus menurun. Lalu pada 16 Oktober, obrolan sejumlah mahasiswa di grup WhatsApp terkait Timothy tersebar di media sosial. Isu perundungan kemudian mencuat mengingat respon para mahasiswa di grup tersebut mengolok-olok Timothy. Para mahasiswa ini berasal dari lintas fakultas. Setelah viral, para mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa dan BEM ini diberhentikan dari jabatannya. Sementara itu, 6 mahasiswa yang berasal dari FISIP memperoleh sanksi nilai D selama 1 semester. Para mahasiswa yang mengolok-olok Timothy mengungkapkan permintaan maaf secara terbuka dan diunggah di media sosial. Sivitas Akademika FISIP menggelar malam renungan dan doa untuk Timothy. Ayah Timothy, Lukas Triana Putra, melaporkan peristiwa yang menimpa putranya ini ke polisi agar dilakukan pengusutan untuk mengungkap penyebab kematian anaknya. Hal ini mengingat ada kesimpang siuran mengenai lokasi sebelum jatuh. Sempat beredar kabar Timothy jatuh dari lantai 2. Belakangan, Timothy disebut jatuh dari lantai 3. CCTV di lantai 4 yang disebut polisi dalam kondisi tak berfungsi, menurut Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana, Ninyoman Dewi Pacarani, berfungsi baik. Hanya saja, posisi Timothy berada dalam blind spot sehingga tidak terekam kamera. SUP Prof. Ngurah mengembalikan 3 mahasiswa yang mengeluarkan ucapan dirempati kepada Timothy ke fakultasnya. Jika nanti terbukti yang bersangkutan melakukan tindakan pelanggaran etika atau perundungan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujar PT Direktur Utama RS Ngurah, Iwayan Sedana. Ayah Timothy mengungkapkan putranya tidak menjalani pengobatan kesehatan mental. Menurutnya, Timothy pernah melakukan terapi, tapi ketika masih remaja saat duduk di bangku SMP karena keperluan adaptasi di lingkungan baru. Mengingat Timothy lebih sering berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Polisi memeriksa 19 saksi dan kamera CCTV. Dari hasil penyelidikan sementara, Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Asmi Trisnadewi, menyampaikan kecil kemungkinan Timothy merupakan korban perundungan. Jadi dari kesaksian rekan-rekannya, mereka segan karena korban ini orangnya pintar dan berbicara yang sangat berbobot. Karena korban ini berprinsip, bukan tipe yang akan gampang dibully seperti itu, ucap Laksmi. Pihak Universitas Udayana melakukan konferensi pers untuk menegaskan pernyataan pada 7 Oktober lalu dan menyampaikan tidak ada perundungan semasa hidupnya. Olok-olok tersebut terjadi setelah Timothy meninggal dan tidak bisa dibenarkan.
Pacarani juga berkata tidak ada tekanan psikis karena skripsi yang kini sedang dikerjakan. Bimbingan skripsi baru berjalan selama 20 hari dan Timothy yang memiliki IPK 3,91 ini sudah menjalani dua kali bimbingan. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan masih menelusuri. Sanksi final jika terbukti adalah dikeluarkan dari kampus. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya dan segenap tim RRV Media turut berduka cita atas peristiwa ini. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe Anda. Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media